Menjadi seorang wibu yang mencintai anime tentu bukan hal yang mudah, terutama untuk remaja yang sudah beranjak dewasa. Hal inilah yang dirasakan oleh Tami, seorang gadis dengan kecintaan luar biasa terhadap anime. Kehidupannya di keluarga selalu dianggap menjadi benalu, terutama oleh ibu tirinya. Sang ayah yang tidak mempunyai pendirian pun juga tidak bisa membelanya. Meski begitu, Tami tetap meneruskan kegemarannya sebagai wibu. Ia bahkan meningkatkan keinginannya untuk menjadi seorang cosplayer. Tami membeli sejumlah barang dan membuat kostum dengan dibantu oleh temannya yang bernama Jonah. Untuk menyalurkan kegemarannya itu, Tami mengikuti ajang kompetisi cosplayer dengan hadiah mencapai belasan juta rupiah. Di sini secara tidak sengaja, Tami bertabrakan dengan seorang pemuda bernama Gelo. Tami pun marah karena kostumnya menjadi basah. Nah, saat Tami mengeringkan pakaiannya di ruang ganti, ia mendapat saran dari gadis cosplayer lainnya yang bernama Colin untuk lebih berani memamerkan bagian atas tubuhnya. Dan ajaibnya, Tami berhasil menjadi juara pertama di kompetisi itu setelah mengikuti saran dari Colin. Ironisnya, meski menjadi juara pertama, Tami tidak mendapat keuntungan. Lantaran modal membuat kostumnya saja sudah sangat mahal. Bisa dibilang, balik modal saja sudah untung. Sialnya lagi, begitu Tami sampai di rumah, ibu tirinya mengamuk. Wanita itu merusak pakaian cosplay yang sedang dikenakan Tami. Sang ayah yang duduk di situ pun hanya bisa diam tanpa membantah makian terhadap anaknya. Tapi yang namanya wibu sejati, Tami tidak menyerah. Bersama dengan Jonah, ia tetap mengikuti ajang kompetisi cosplay selanjutnya. Di sini Tami kembali bertemu dengan Gelo. Sebenarnya Gelo sangat ingin berkenalan dengan Tami, tapi karena peristiwa ketumpahan minuman kemarin, Tami jadi sinis pada Gelo. Pada suatu momen, Tami ngobrol dengan seorang fotografer bernama Ken. Mereka membahas tentang karir sebagai cosplayer. Ken kemudian menawari Tami untuk menjadi model fotonya. Ia bilang bisa mengorbitkan Tami sebagai model cosplayer terkenal. Singkat cerita, Tami pun menyetujuinya. Suatu hari, Tami datang ke studio foto milik Ken bersama dengan Jonah. Dengan mulut manisnya, Ken berhasil merayu Tami untuk melakukan pemotretan dengan pose menantang. Dalam waktu singkat, Tami mulai terkenal di kalangan wibu. Ken berhasil membuatnya menjadi populer dalam waktu yang sangat cepat. Suatu ketika, saat Tami melakukan pemotretan berdua saja dengan Ken, fotografer itu mulai menunjukkan tanduknya. Dengan memanfaatkan keluguan Tami, Ken berhasil melepas segel gadis itu untuk pertama kalinya. Setelah itu, Ken membuatkan akun khusus untuk Tami supaya bisa menghasilkan uang dengan penjualan fotonya. Tidak butuh waktu lama, Tami berhasil mendapatkan uang yang cukup banyak dari situ. Ia terlihat sangat bahagia dengan kondisinya sekarang. Tami bahkan juga membeli banyak makanan untuk di rumah. Tapi itu tidak bertahan lama karena selanjutnya ibu tirinya mengetahui kalau Tami menjual foto-foto beraninya di internet. Sang ayah juga merasa sangat kecewa dengan Tami. Mereka bertengkar hingga sang ayah mengusirnya dari rumah. Karena tidak punya tempat lain, Tami pun numpang tinggal di kosannya Jonah. Suatu hari saat Tami mengikuti sebuah kompetisi cosplayer, ia diganggu oleh wibu-wibu yang nakal. Untungnya saat itu ada Gelo yang melindunginya. Mulai dari sini, hubungan Tami dan Gelo menjadi dekat. Ken yang menyadari hal itu sontak jadi cemburu. Namun di sini Tami menegaskan pada Ken kalau mereka tidak memiliki komitmen apapun. Ken tidak pernah menyatakan cintanya pada Tami, tapi selalu meminta jatah bermesraan. Mendengar hal itu, Ken tentu tidak terima. Ia pun mengancam akan menghancurkan karir Tami jika berani melawannya.
Ken lalu menyuruh Tami untuk menjauhi Gelo. Tami sempat mengikuti perintah itu, tapi ketulusan Gelo membuatnya yakin untuk meninggalkan Ken. Tidak lama setelah meninggalkan fotografer itu, Tami dikejutkan dengan beredarnya video-video tidak senonohnya bersama Ken. Ia pun menjadi sangat frustasi dan memilih untuk mengurung diri di dalam kamar. Beruntung, Tami memiliki teman yang baik seperti Jonah dan Gelo. Mereka berdua berinisiatif menjebak Ken dan mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya. Tidak hanya itu, Jonah dan Gelo juga membujuk orang tua Tami untuk mendukung anaknya yang sedang tertimpa musibah. Akhirnya Tami mau keluar dari persembunyiannya setelah sang ayah membujuknya. Pria itu berjanji akan menerima Tami dengan kondisi apapun. Dari sinilah Tami mulai bangkit bersama korban Ken lainnya yaitu Colin. Tami dan Colin membuat video pengakuan tentang kejahatan Ken. Dan tidak lama setelahnya, fotografer itu pun diringkus pihak berwajib. Di akhir film diperlihatkan kebahagiaan dari Tami yang baru membuka studio foto untuk para cosplayer. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan teman-temannya, Tami berhasil bangkit dari keterpurukan dan kini bisa tersenyum bahagia.